Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septa. Di sini saya akan menjelaskan basic Python 4. Yaitu Python merupakan Object Oriented Programming Language atau OOP. Hampir semua yang ada pada Python merupakan objek yang memiliki properties dan method. Kelas merupakan sebuah project konstruktor blueprint untuk membuat suatu proyek. Struktur kelas pada Python: class name, properties, method. Create object from class and see operating properties. Init function yaitu contoh kelas myClass. Di atas merupakan bentuk sederhana kelas pada Python. Untuk memahami kelas dengan baik, kita perlu mengenali init atau function dalam kelas. Init atau function merupakan built-in function yang otomatis tercreate ketika membuat sebuah kelas. Init function akan selalu dijalankan ketika kelas diinstal. Init function dapat digunakan untuk melakukan extend properties pada objek, melakukan operasi yang dibutuhkan ketika objek akan dimulai. Terus objek methods, sebuah project dapat berisi methods pada objek merupakan function yang dimiliki oleh project. Struktur function pada Python atau pengingat, ini kodenya teman-teman. Parameter merupakan reference untuk current instance pada kelas. Kelas itu sendiri digunakan untuk mengakses variabel yang dimiliki kelas. Penamaan parameter yang digunakan bisa apapun bebas. Autornya parameter tersebut harus menjadi parameter input pertama untuk tiap function atau metode pada kelas. Ini ya teman, contoh kodenya. Selanjutnya, modify object properties. Pada objek dapat di-desain ulang dengan cara berikut. Ini ya teman-teman. Properties pada objek bisa juga di-delete menggunakan del. Delete object del person 1. First statement, sebuah kelas tidak dapat di-set entity tanpa properties atau metode yang didefinisikan. Namun jika memang dibutuhkan membuat sebuah entity object, maka dapat digunakan pass. Ini ya teman-teman. Python intrusion pewaris merupakan sifat sebuah kelas, di mana ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kelas yang mewarisi sebuah metode dan properties dari kelas lainnya. Parent class merupakan kelas yang akan mewariskan metode properties disebut base class. Child class merupakan kelas yang akan mewarisi metode properties, dan friend class disebut derived class. Membuat friend class ini contoh kodenya ya teman-teman. Membuat child class ini contohnya kodenya. Menambahkan init function pada child class. Ketika kita membuat init function, child class tidak akan mewarisi init function dari friend class. Ini contohnya teman-teman. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu memanggil init friend class dari dalam init child class agar init friend class tetap mewarisi child class meskipun kita menambahkan init dari child. Super function akan membuat child class mewarisi semua metode dan properties yang dimiliki friend class. Untungnya kita akan tidak perlu menggunakan nama friend class untuk mewarisi metode dan properties pada friends. Contohnya teman-teman, menambahkan properties pada child. Ini contohnya kodenya teman-teman. Menambahkan metode pada child class. Ini contoh kodenya. Python copy, local copy variabel yang didefinisikan pada sebuah function hanya bisa diakses dalam function tersebut. Function di dalam function, variabel yang didefinisikan pada sebuah function dapat diakses function lain yang dibuat dalam variabel tersebut. Global copy, variabel yang dibuat di blok utama program memiliki global scope. Variabel dapat diakses dari manapun di dalam program.
Jika nama variabel yang sama di dalam dan di luar suatu fungsi, Python akan memperlakukan sebagai dua variabel terpisah, satu tersedia dalam global space di luar fungsi dan satu tersedia dari local scope di dalam fungsi. Ini contohnya teman-teman. Sekian yang bisa saya jelaskan dari basic Python 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.